Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi siapa lagi kalau bukan Bang Geledek. Ya halo guys. Hari ini kita bertemu kedatangan tamu dari mana? Kenalan dulu dong. Dari Bang Gris. Dari Bang Gris. Ya. Ini namanya siapa dong? Oke, nama saya Kamal. Namanya Kamal. Iya. Saya mahasiswa juga sih. Ya ke semester Semester 6 sekarang. semester 6. Oh lagi terkendala sama ini ya berarti KKN sama PLP. Iya, karena Betul. COVID-19 gitu. Gas. Oke. Kalau dipanggil Kak Kamal, Biasanya kalau ada tingkat itu dipanggil abang sih. Bang Kamal. Iya. Oke Bang Kamal, Bang Kamal. Iya, Bang Kamal. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana nih kesibukan? Kesibukannya menulis, ya, menulis. Oh penulis, penulis guys. Ya, menulis Terus sama kuliah. nulis kuliah. Iya. Oke. Dengar-dengar ini ketua ini ya? Apa? Ketua himpunan ya? Oh, enggak, ketua Fortim. Oh ketua Fortim. Iya. Fortim itu apa? Forum 3 Musola. Forum 3 musuh. Iya, Oh yang iya. namanya forum berarti di dalamnya ada terpecah-pecah gitu ya? Ya, betul. Apa aja? Jadi Fortim itu terdiri dari 3 wilayah. Oke. Bangkris, Gunung Kelua, Mai. Nah, di Bangkris itu ada Al-Hijrah, di Gunung Kelua ada MDU, dan di Pahlawan ada Mai. Mai. Pelaksana Oke. tadi. Sip. Oh berarti abang ini ketua dari Alijera. Ya, betul, karena Betul, saya dari mantap. Bangkris. Ketua dari Alijera guys. Periode 2020. Ya, betul Kalau sekali. tahun kemarin siapa ya? Tahun kemarin Bima, Oh Kabima. yang sekarang jadi gubernur BMF KIP. Wow, jangan-jangan ini, jangan-jangan tahun depan Gubernur BNF gitu. Jangan. Karena perangkatnya dari Alijera juga nih kayaknya. Aku nggak kuat. Biar Oke, kamu oke. aja. Oke. Izin ngopi ya. Oke, sip. Iya, kesibukan tadi apa? Nulis ya, nulis kuliah. Gimana nih bang? Kuliah saat ini kan lagi online tuh. Mm-mm. Kuliahnya gimana nih? Karena kuliahnya online ya, dan itu pun karena COVID-19 ya. Betul. Otomatis kita memaklumi gitu. Pasti akan ada tantangannya. Kebanyakan sekarang gitu ya, orang lebih fokus ke masalahnya tapi nggak fokus ke solusinya. Mungkin kita tidak hanya fokus ke permasalahannya, tapi kita lebih fokus ke mencari solusi. Oke ya kan. Karena ini COVID kan tidak bisa dihindari kan? Iya, ini bukan kemauan kita. Betul. Yang harus kita selesaikan adalah solusi ya. Iya, solusi. Betul. Seperti itu. Apa lagi kira-kira ya? Ini bang, katanya kan lagi penulis. Sudah berapa buku yang ditulis? Atau yang mungkin bukan yang ditulis, tapi yang sudah diterbitkan lah, yang diterbitkan. Oke, sebenarnya saya baru juga gitu ya, baru menggeluti dunia menulis. Insya Allah baru satu buku yang diterbitkan, dan diterbitkan di penerbit Sayap Lebah. Oke. Apa? Sayap Lebah. Iya, Sayap Lebah. Ini bukan promosi ya guys, emang Bukan. bukan. Jadi emang bukunya diterbitkan di Sayap Lebah. Iya, penerbit Sayap Lebah. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya bakat menulis, salurkan aja tulisannya. Nanti silahkan diterbitkan di Sayap Lebah. Oke. Ini bukan promosi ya. Ini cuman membuka link buat teman-teman yang ingin menerbitkan buku seperti itu. Oke, siap. Oke, sudah ada satu buku. Iya. Bisa gak bang dibongkar bukunya nih? Apa gitu? Oke, jadi buku saya itu berjudul Sepucuk Harapan. Sepucuk Harapan. Dan ini recommended banget ya buat anak-anak muda sekarang, dimana sangat banyak harapannya gitu. Jadi perlu kita ketahui teman-teman sekalian, hasil yang besar berawal dari harapan yang besar ya. Oke. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali satu hal. Apa itu? Yaitu harapan. Betul. Menandakan apa? Bahwa hidup ini belum berakhir. Kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan orang yang kita cintai gitu ya, tapi jangan sampai kita kehilangan harapan. Oke. Karena dengan harapan itu membuat kita menjadi lebih kokoh ya, membuat kita menjadi lebih baik.
seperti itu. Sepucuk harapan. Ya, sepucuk harapan. Sepucuk harapan. Jangan ragukan kekuatan harapan gitu ya, karena hasil yang besar semuanya pasti berawal dari harapan. Kita ingin sukses, pasti pertama kita memikirkan harapan yang besar. Betul. Kita ingin ubah dunia ini, ya tentunya nggak luput dari harapan. Harapan. Seperti itu. Penulis muda, guys. Alhamdulillah. Iya bang, ini bukunya sudah diterbitkan ya? Betul. Sudah ada? Insya Allah dari tanggal 9 sampai tanggal 20 itu. Oh, lagi proses ya? Iya. Oke, mungkin sekalian aja bang. Sekarang proses percetakan. Oke. Insya Allah tanggal 20 bukunya sudah datang gitu. Ini lagi buka kah? Open. Iya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli bukunya abang ini, Sepucuk Harapan, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke. Terus harganya berapa bang? Harganya Harga normal? Ya, harga normal itu 65. 65. Ya, 65 karena harga PO-nya itu 54 dan 20% dari hasil penjualan kita sedekahkan bagi kemanusiaan atau kaum duafa. Luar biasa sekali abang ini, luar biasa abang ini. Luar biasa. Bukunya Sepucuk Harapan. Harganya harga normal 65, terus teman-teman di saat ini 55. Iya. 55. Enggak, 54. 54. Nanggung banget 54. Iya. 54. Nanggung ya. Oh iya betul. Kenapa enggak genap aja gitu Betul, jadi 55? 55. Enggak apa-apa lah. Oke, 54, 55, 54. Ya. Terus tuh 20% dari harga pembelian buku ini akan didonasikan ke kaum duafa. Sip. Luar biasa Bang penulis Jangan lupa muda. beli ya. Jangan lupa beli. Dipesan, jangan lupa pesan. Mulai dari tanggal berapa, Bang? Mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 20. Jadi sisa berapa hari lagi ya? Sekarang tanggal 15. Ya, berarti sisa 5 hari lagi, kawan-kawan. 5 hari deh kawan-kawan. Ya. Jangan lupa dibeli bukunya Abang ini. Kamal. Lumayan sih yang sudah pesan. Ya. Oh, lumayan kah? Coba dibongkar Bang. Kayak kalau saya itu privasi. Oke. Oke, buat teman-teman jangan lupa dipesan bukunya Abang ini Sepucuk Harapan. Sebenarnya dia bukunya mau dibawa sih, cuman Ya. teman-teman karena dia belum datang. Ya. Tapi bisa dilihat di sini. Nah, di situ itu bukunya. Boleh kah Bang kalau kita sedikit bukan spoiler tapi ini Bang. Apa itu? Sepucuk Harapan ini berangkat dari apa gitu? Maksudnya pemikiran Abang buat buku Sepucuk Harapan ini berawalnya dari apa yang Abang lihat atau apa yang Oke. dirasakan kayak gimana? Ya, jadi tentunya saya buat buku ada motivasi gitu. Ada Oke. motivasi. Yang pertama memang karena hobi. Kenapa kemudian saya menulis buku? Itu karena hobi. Kalau misalkan saya lagi di pantai atau menikmati senja itu saya suka nulis gitu. Suka nulis. Apalagi kan saya juga punya banyak harapan gitu. Oke. Kenapa enggak saya realisasikan melalui tulisan? Seperti itu. Oh, jadi harapannya berangkat dari Motivasi. ya. Motivasi saya menulis ya. Alangkah baiknya jika kita ungkapkan gitu. Jadi perasaan itu baru terasa lega ketika kita mengungkapkannya. Oke. Dan saya memilih untuk mengungkapkannya melalui tulisan. Tulisan. Seperti itu. Kalau di buku ini ada ini gak Bang? Spesifikasi maksudnya harapan ini tertuju ke siapa gitu? Maksudnya ke cita-cita, ke orang tua atau gimana? Atau lebih ke umum gitu? Ya, kalau dari diri pribadi ya, khususnya saya, tentunya cita-cita. Kalau dari saya. Dan ini juga tertuju buat anak muda milenial khususnya, karena pasti anak muda ini banyak harapannya gitu kan. Oke, betul. Jadi dengan adanya buku ini bisa menguatkan anak muda yang memiliki berjuta harapan seperti itu. Bisa gak Bang kasihkan tips bagaimana? Kalau tadi kan Abang ini menulisnya tuh berdasarkan ini ya, situasinya lagi di senja, maksudnya lagi menikmati senja. Kalau ada tips gak Bang kira-kira menulis tuh gimana gitu? Karena kayaknya saya pikir tuh, saya yakin banyak orang-orang di sana yang memang pengen menulis tapi mungkin belum menemukan ini caranya dia menulis tuh yang baik bagaimana, pola gitu. Oke, yang pertama suasana hati gitu ya. Suasana hati itu paling menentukan kualitas tulisan kita. Jadi menulis nggak hanya sekedar menulis nggak hanya sekedar memanfaatkan pikiran kita, tapi hati perlu.
Ketika hati kita tenang gitu ya, maka kita bisa bandingkan dengan tulisan kita pada saat hati kita lagi nggak karuan seperti itu. Dan biasanya gitu ya, waktu yang paling enak menulis itu kalau versi saya jam 3 subuh habis sholat tahajud ya. Itu bisa dicoba teman-teman. Ini bukan bukunya aja rekomendasi, tapi orangnya juga rekomendasi. Dengan suasana yang sejuk gitu ya, angin yang sepoi-sepoi, itu sangat mempengaruhi suasana hati kita. Gitu. Kemudian tadi pada saat menikmati senja itu paling enak menulis seperti itu. Bebas tulisannya mau apa aja gitu ya. Yang terpenting adalah suasana hati. Nah, itu. Tulisan kita ini bergantung sama suasana hati. Suasana hati. Berarti kayaknya kalau misalkan lagi emosi, ini bagusnya lebih menulis ya? Kalau emosi, pelampiasan emosi gitu? Ya bisa. Karena kalau ditahan-tahan, kayak gimana ya? Kesannya itu kurang enak. Iya betul. Apalagi orang-orang yang emosi itu banting sesuatu itu. Iya. Mending menulis. Daripada banting sesuatu, mending diungkapkan kan? Betul sekali. Selain kita mengungkapkan isi hati kita kepada Sang Pencipta, siap. kita juga bisa mengungkapkan isi hati kita melalui tulisan. Seperti itu. Oke. Ya, jadi penulis muda banget ya. Berapa umurnya, Bang? Umur baru 20. Tua saya ya. Umur baru 20. Sebenarnya saya nulis itu 6 bulan yang lalu gitu ya. Dan saya nggak hari-hari juga. Baru aja? Iya. 6 bulan yang lalu? Baru ini 6 bulan yang lalu saya baru garap buku. Selebihnya saya sudah aktif menulis ilmiah. Karya ilmiah. Ya. Saya aktif menulis esai, KTI. Setelah itu sepertinya saya harus banting setir menulis buku gitu. Tapi kalau dibilang cukup cepat ya, Bang? 6 bulan buat buku itu? Ya, 6 bulan. Dan itu pun nggak hari-hari juga sih sebenarnya. Kalau misalkan perasaan lagi mood, ya nulis. Ada yang ingin diungkapkan, nulis gitu. Seperti itu. Luar biasa ya, 6 bulan 1 buku. 1 tahun bisa 2 buku. Insyaallah. Luar biasa. Ya ini juga abang ini ya sering menang lomba KTI ya? Aduh, nggak sering sih. Iya. Pernah aja. Pernah menang lomba Pernah KTI. aja, nggak sering. Dan dengar-dengar abang ini perwakilan mahasiswa prestasi dari FKIP. Enggak. Enggak. Enggak juga. Loh, yang Cuman salah satu mahasiswa berprestasi. Salah satu Kalau mahasiswa. untuk perwakilan FKIP kayaknya belum. saya belum layak gitu. Tahun depan masih banyak mahasiswa yang lebih layak daripada saya. Luar biasa. Dan yang luar biasa ini tadi buat bukunya di setelah sholat tahajud, punya buku usia muda. Bukan hanya bukunya yang menjadi rekomendasi, tapi orangnya juga menjadi rekomendasi. Kira-kira nikah muda bagus nggak ya? Waduh, kayaknya enak itu. Nikah. Buat teman-teman yang pengen cari calon istri, Oke. kata dosen saya gitu ya. Kalau misalkan cewek cari calon suami, carilah calon suami yang bertanggung jawab. Oke. Tapi kalau ya seorang laki-laki cari calon istri, carilah calon istri yang penurut seperti itu. Oke. Karena kalau sudah menjadi istri, surga istri ada di Suami. Suami. Ya, betul. Dan istri harus patuh terhadap suami. Oke. Karena kebanyakan sekarang ya istrinya ngegas. Oke. Seperti itu. Kalau ini Bang, kan sekarang sudah lumayan cukup kuliah masih berjalan aman lah ya. Aman lah. Aman, kuliah aman. Sekarang menjadi penulis. Alhamdulillah sudah 1 terbitkan buku. Teman-teman jangan lupa dibeli. Terus tuh kira-kira menurut Abang selesai kuliah Abang ini mau nikah dulu, karir dulu atau nikah? Maksudnya gitu ya, karir dulu atau nikah? Oke, karir dulu atau nikah. Oke. Kalau sebenarnya bagus ya. takdir yang paling indah itu gitu ya. Ketika rencana kita dengan rencana Allah itu sama. Oke. Nah, kalau rencana saya sih setelah nikah itu saya pengen setelah lulus lulus saya pengen karir dulu. Oke.
Kalau urusan nikah mungkin nanti aja deh, karena cowok itu kan memilih. Oke. Memilih. Kalau cewek dipilih. Kalau cewek kan menunggu. Oh, menunggu. Iya. Nah, cewek itu menunggu. Kalau Oke. cowok itu memilih. Nah, seperti itu. Walaupun umurnya sudah tua, tapi Dia harus dia menunggu. tinggal milih aja gitu. Kalau cewek kan kalau sudah umur 25 itu sudah gelisah. Oke. Ada nggak yang lamar aku? Iya, itu kepikiran seperti itu. Makanya saya memilih untuk karir dulu. Tapi kalau misalkan rencananya Allah itu saya ini Sebelum lulus juga nggak masalah. saya ditakdirkan untuk menikah, ya mau nggak mau gitu kan. Karena belum tentu apa yang kita rencanakan itu terbaik, tapi apa yang Allah rencanakan ya itu sudah yang terbaik menurut Betul kita. sekali. Betul. Saya sepakat tuh bagian terakhir tuh. Belum tentu rencana kita yang terbaik. Atau mungkin apa yang kita menganggap benar ternyata itu salah. Iya betul. Ibaratnya kayak gini. Ketika kita minum sesuatu dan itu rasanya manis, jangan langsung ditelan. Bisa jadi itu adalah racun. Oke. Ketika kita minum sesuatu lalu itu pahit, jangan langsung dibuang. Bisa jadi itu adalah obat. Contoh. Contoh kopi. Nah, betul sekali contoh nih contoh. Nah, jadi seperti itu. Jadi takdir itu kayak gitu. Oke. Kalau target nikah nggak ada ya? Atau mungkin pengen menerbitkan buku tentang nikah muda? Belum Belum sih, belum kepikiran. Tapi kalau kriteria, Oke, kriteria langsung gas satu. kriteria calon gitu ya. Yang pertama penurut, ya itu poin Oke. paling penting gitu ya pada saat memilih jodoh. Penurut dulu. Menurut Kemudian soleha. Nah, soleha ini sebenarnya bonus saja gitu kan. Karena kita sebagai calon imam yang akan memimpin gitu ya, menuntunnya ke jalan yang benar. Kemudian satu lagi, mana kamera ini? Cewek itu berkacamata. kok bisa? Ya, karena berkacamata itu bermasa depan. Enggak tahu kenapa ya, saya itu lebih senang lihatnya kalau misalkan Atau abang sendiri juga berkacamata kan sekarang? tergantung sih. Oh ya, kan sekarang ini ya, kalau menulis lagi berkacamata kan? Iya, betul. Nah itu bagi cewek-cewek yang berkacamata itu ada kesempatan lah ya. Tinggal beberapa poin lagi dipenuhi. Yang pertama dan yang kedua. Yang berkacamata gas po langsung gas. Kalau masalah kecantikan sih sebenarnya itu relatif. Oke. Karena kecantikan wajah Anda hanya membuat hanya membuat seorang lelaki itu menyukai. Oke. Tapi kalau kecantikan hati ya membuat lelaki itu menetap seperti itu. Betul. Oh kita bahas perempuan sih bang. Oh iya, aduh. Kan kita ini bukan Kita bahas yang lain aja. Oke. Tadi kesibukannya apa? Kuliah sama Kuliah sama menulis. menulis. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada nerbit ya meskipun enggak nih, tapi ada dari judul yang pertamanya kan Pucuk Ya, Harapan. berawal dari harapan. Oke. Mungkin kedepannya kita akan coba nulis lagi gitu di tema yang berbeda mungkin. Iya. Atau mungkin di buku kedepannya abang sudah bukan harapan lagi, tapi Kenyataan. oke siap. Berarti berangkat dari Iya. harapan. Oke. Karena percuma juga kita selalu berharap gitu ya. Harapan kita terlalu besar, tapi kita nggak melangkah. Betul. Sama aja halnya itu apapun yang dikali nol pasti akan hasilnya nol. Sebesar apapun harapan kita ya pasti kalau ketika kita nggak melangkah maka tetap hasilnya juga akan nol. Oke, betul. Kalau ini berarti itu kisi-kisi untuk ini ya buku selanjutnya ya. Iya gampang. Bisa jadi. Bisa jadi kisi-kisi. Iya. Jangan lupa ditunggu buku selanjutnya. Beli dulu buku yang pertama biar bisa lanjut ke buku selanjutnya. Gitu biar nyambung ceritanya. Betul gak bang? Sip, sangat recommended banget buat anak muda sekarang gitu. Bukunya juga lumayan ini ya desainnya bagus juga ya, warna kuning. Ya, Kuning-kuning emas ya? Itu mengandung filosofi yang luar biasa. Oke, gas bang diceritakan dulu. Kan Bang. di situ kan ada orang yang meloncat dari Oke, ini bukunya. dari satu tebing ke tebing yang lainnya gitu. Nah, orang itu ingin menggapai harapannya seperti itu. Itu filosofinya. Jadi dari warna kuning. Warnanya itu
apa ya kemarin, bahwasanya di mana ada kegagalan baru gitu ya, pasti di situ ada keberhasilan. Kenapa warna kuning? Kuning itu menandakan senja gitu kan. Senja. Bukan kuning sih, senja itu kayak ada Oren-orenan. iya. Jadi seperti itu. Karena saya suka senja gitu ya. Dan yakinlah senja ini akan berganti dengan mentari. Sama tadi seperti kegagalan akan berganti dengan kesuksesan. Kuncinya apa? Kita berusaha dan berdoa. Seperti itu. Oke, siap bang. Kenapa harus pucuk? Ya, kenapa harus pucuk? Kenapa harus pucuk gitu ya? Pucuk harapan. Ya, karena pucuk ini ibaratnya ingin kita gapai gitu. Pucuk kan berada di atas, nah, berada di ujung. Nah itu ibaratnya pucuk-pucuk harapan yang ingin kita gapai, seperti itu. Makanya pucuk di situ. Nah, seperti itu. Pucuk, sepucuk harapan. Oke, mantap bukunya nih kayaknya nih. Kayaknya juga aku harus beli nih. Mahal banget. Harus. Ada kok. Ini murah banget ini rekomendasi, namanya juga ilmu ya. Iya. Cita-citanya jadi apa, Bang? Cita-cita Penulis. lain. Penulis itu sebenarnya cuman menyalurkan hobi aja sebenarnya. Kalau cita-cita saya pengen jadi dosen BK. Wih, jadi dosen. Alhamdulillah. Dosen BK. Amin. Karena saya senang gitu belajar BK, karena di BK itu Kenapa BK, Bang? Oh, ini ternyata dari mana, Bang? dari BK. Oh, prodi BK. Dan anak BK yang paling beda sendiri daripada anak BK lainnya. Kok bisa? Iya. Kayak ini sebagai anak bahasa Indonesia agak diragukan. Oke. Karena mungkin cuman apa ya? Cuman saya kayaknya yang terlalu aktif di organisasi. Oh. Gitu. Ya, mungkin karena saya cuman saya yang terlalu aktif di organisasi, makanya paling beda dari mahasiswa BK lainnya, seperti itu. Kenapa saya pilih BK? Sebenarnya saya juga nggak tahu ya, mungkin karena skenario Allah juga. Awalnya saya pilih ini hukum, karena awalnya saya pengen jadi pengacara, tapi karena rencana Allah itu beda, saya nggak diloloskan di hukum, dan saya lihat prodi BK ada sedikit peluang buat kuliah, makanya saya masuk di BK. Dan akhirnya lama kelamaan saya nyaman di situ. Siap. Dan ternyata setelah nyaman, BK ini mempelajari tentang perasaan gitu. Makanya saya Cocok banget ya, rekomendasi seneng banget. gitu. Kalau belajar tentang perasaan, belajar tentang karakter, saya seneng banget. Oke, berarti secara tidak langsung anak-anak BK ini bisa menilai orang ya. Bisa sih, tapi ya harus ini dulu. Iya, betul. Pendekatan ya. Ya pendekatan gitu kan. Dan harus melalui tahap-tahapannya. Kalau dilihat secara sekilas itu nggak bisa. Oke Bang, terakhir nih Bang, Oke. satu pesan buat Indonesia yang saat ini lagi dilanda oleh apa ya sebenarnya, makhluk yang tidak terlihat ya, virus Ya, tidak virus terlihat. corona. Ya, satu pesan terakhir dari saya buat Indonesia gitu ya, khususnya buat seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama perangin ya yang namanya corona di rumah aja. Ini sebenarnya kita di rumah aja gitu Iya, kan. ini di rumah aja. Ini di rumah aja, kita nggak keluar. Kan pemberitahuannya di rumah aja gitu kan. Ya walaupun bukan di rumah sendiri. Semoga virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya gitu. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan dan selalu jaga pola makan yang sehat. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Bang Gledek. Oke. Oke Bang, satu lagi Bang, Ya. satu pesan buat anak-anak, bagaimana caranya, kan sekarang ini lagi di rumah aja. Ya, Pesan buat anak-anak muda untuk tetap di rumah aja, harus ngapain aja, dan maksudnya bukan mengikuti tapi seperti pola hidup Abang ini. Maksudnya apa? Ya. Kesibukan Abang kan sekarang lagi menulis. Bagaimana caranya itu Bang? Coba kasih. Oke, buat anak muda sekarang, khususnya kaum rebahan gitu ya. Walaupun COVID-19 ini melanda kita gitu ya, jangan sampai kita berhenti untuk berkarya, kita berhenti untuk produktif. Ya, walaupun virus ini masif, kita tetap berkarya,
kita tetap produktif. Oke. Seperti itu. Dan jangan lupa imannya dijaga maupun imunnya juga harus dijaga. Betul sekali. Seperti itu. Karena virus ini mati ya kalau imun kita nih kuat nih Iya. sebenarnya. Dan kita juga bakal butuh yang namanya iman gitu. Percuma imun kita sehat, tapi kalau iman kita nggak sehat sama aja. Oke. Gitu. Betul. Ya mungkin itu aja teman-teman hari ini diskusinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih Ya. Kak Bang Kamal. Ya sih. Terima kasih banyak Bang. Yap. Siap. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.